Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi masih terkait dengan proses Erik ten Hag yang tetap menjadi manajer Manchester United. Ada artikel yang menarik yang ingin gua bahas di konten kali ini. Ini ditulis oleh Laurie Whitwell dan juga Adam Crafton dari The Athletic, dan karena dari The Athletic tentu saja ini beritanya sangat kredibel. Ada beberapa informasi dan juga bahkan fakta-fakta yang menarik ya terkait dengan situasi Erik ten Hag. Dan kalau dari artikel ini gue bisa bilang bahwa sebenarnya Erik ten Hag itu sangat-sangat dekat dengan pemecatan. Ada salah satu komentar ya yang mengatakan, "Bang, perkiraan lu salah, Erik ten Hag tidak dipecat, Erik ten Hag tetap stay." Ya, gue sudah pernah bilang ya, 2 kali gue memberikan perkiraan berdasarkan informasi. Pertama, gue katakan memang sangat dekat Erik ten Hag untuk dipecat. Bahkan pada saat itu, gue sudah bilang 80%, 20%. 80% Erik ten Hag akan dipecat, 20% Erik ten Hag akan stay. Tapi dengan dinamika yang berjalan ya, misalnya wawancara-wawancara ataupun juga pertemuan-pertemuan yang tidak menemukan kesepakatan dengan calon-calon lain, nanti akan gue bahas juga. Dan juga dengan semakin lamanya keputusan ini dibuat dan semakin dekat masa persiapan untuk tim, pada saat itu gue balik keadaannya. Yang terakhir kali gue sampaikan bahwa Erik ten Hag akan stay di Manchester United, dan itu yang terjadi. Tapi sekali lagi memang ada situasi di mana sangat dekat Erik ten Hag ini akan selesai di Manchester United. Jadi di artikel yang ditulis oleh Laurie Whitwell dan juga Adam Crafton ini bagaimana membahas insight ya, ada apa Erik ten Hag di Manchester United, bagaimana ada Thomas Tuchel, De Zerbi, dan juga pertemuan-pertemuan kunci di sana. Season review ini dilakukan oleh Sir Dave Braithwaite bersama dengan Jason Wilcox dan juga Jean-Claude Blanc yang mewakili Sir Jim Ratcliffe. Dan ada beberapa pertemuan yang dilakukan dengan potensi ya, kemungkinan calon manajer Manchester United yang baru, termasuk juga dengan Thomas Tuchel dan juga Roberto De Zerbi. Dan keputusan kunci ini bahkan ya, setelah Manchester United menjadi juara di Wembley tanggal 25 Mei, ini ada komunikasi yang terputus terkait dengan situasi ini, dan bahkan setelah 16 hari baru mereka memutuskan bahwa mereka akan terus bersama dengan Erik ten Hag. Nah, ya pada saat itu bahkan keputusan ini dilakukan dengan secara langsung. Bagaimana delegasi yang dipimpin oleh Sir James Braithwaite ini terbang ke Ibiza untuk bertemu langsung dengan Erik ten Hag ya. Dan ini menurut gue sesuatu yang baik, di mana dengan segala macam proses ternyata ada etika yang dilakukan oleh manajemen Manchester United yang secara langsung menemui Erik ten Hag. Dan di situ atau di artikel ini, sebentar, gue ingin menyebutkan bahwa sebenarnya setelah Manchester United kalah menghadapi Crystal Palace, di artikel ini disebutkan ya, bagaimana setelah Manchester United kalah 4-0 menghadapi Crystal Palace, dan juga bagaimana situasi kekacauan Manchester United di semifinal Piala FA menghadapi Coventry, ini membuat hierarki di Manchester United sangat dekat untuk mengakhiri Erik ten Hag di Manchester United. Di samping juga bagaimana ada model baru kan dari Ineos, manajemen Ineos, di mana terkait dengan transfer ini akan lebih dipegang oleh sporting director misalnya, technical director. Ada power yang berkurang dari manajer, dalam hari ini Erik ten Hag, dan itu kan ada di kontrak dari Erik ten Hag bahwa Erik ten Hag ini memiliki veto. Nah, ini juga dipertimbangkan oleh Ineos untuk mengakhiri kontrak dengan Erik ten Hag pada saat itu. Dan Ineos juga disebutkan menginginkan energi dan juga sesuatu yang positif ya di Carrington untuk bisa lebih baik lagi.
Dan mereka berpikiran kalau manajer yang top ya harusnya bisa menginspirasi pemain dan juga bisa mendisiplinkan pemain. Dan ya setelah kekalahan yang memalukan di Selhurst Park, eksekutif dari Manchester United ini mempertimbangkan untuk memecat Erik ten Hag sebelum pertandingan menghadapi Arsenal di tanggal 12 Mei. Mereka berdebat ya apakah akan memakai pelatih interim ataukah dengan solusi lainnya yang bisa membawa mereka ke posisi di zona Eropa. Wow, jadi kekalahan menghadapi Crystal. Gue bikin konten itu, gue ingat gue bikin konten dan gue bilang bahwa penampilan tim dan juga hasil ketika menghadapi Crystal Palace ini merupakan permainan atau juga hasil yang membawa banyak manajer selesai di klub manapun. Dan ternyata betul pada saat itu Erik ten Hag berada di titik yang nyaris selesai di Manchester United. Oke. Tapi setelah hal tersebut ya, dan tidak ada hasil dari diskusi yang dilakukan oleh Ineos, dan hari Kamisnya masih jelas kalau Erik ten Hag tetap berada di Manchester United. Lalu mereka melihat ada perubahan yang signifikan terutama dari sisi permainan ketika menghadapi Arsenal. Permainan dilihat menjadi lebih baik walaupun Manchester United kalah 1-0. Dan setelahnya ada pertemuan yang dilakukan di Monaco dan keputusannya adalah untuk mengeksplorasi, untuk melihat alternatif-alternatif untuk mengganti Erik ten Hag. Pertemuan pada saat itu diikuti oleh Omar Berada dan juga oleh Joel Glazer yang ikut juga di pertemuan tersebut. Gua nggak tahu apakah secara langsung ataupun secara online misalnya ya. Dan bagaimana Dan Ashworth ini juga dilibatkan di hal tersebut. Dan setelahnya Manchester United mengalahkan Newcastle. Dan ini membuat Erik ten Hag tetap berada di Manchester United untuk pertandingan away menghadapi Brighton. Dan di mana tim menang. Wow, kalau dari sini gue bisa simpulkan bahwa memang setelah pertandingan menghadapi Crystal Palace, nasib dari Erik ten Hag itu betul-betul dilihat dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Tapi bukan hanya soal hasil, bagaimana juga penampilan yang dilihat. Sehingga salah satu kunci penting ternyata adalah penampilan menghadapi Arsenal, di mana ada peningkatan dan di situ memberikan nafas ya, dalam tanda kutip perpanjangan nafas bagi seorang Erik ten Hag. Dan pembuat keputusan ini terus menimbulkan tanda tanya apakah Manchester United memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Manchester City dengan atau tanpa Erik ten Hag. Karena ini juga menentukan apakah Manchester United ini bisa ke Eropa. Dan ini menentukan juga bagaimana pemasukan dari klub selanjutnya. Jadi mereka betul-betul mempertimbangkan ya, kalau seandainya mengganti Erik ten Hag, apakah ada peluang besar untuk mengalahkan Manchester City. Tapi kalau tetap dengan Erik ten Hag, apakah ada peluang untuk menang menghadapi Manchester City. Karena bagaimana pertandingan final menghadapi Manchester City tersebut bukan hanya soal masalah trofi, tapi juga soal masalah situasi finansial ya, pemasukan untuk Manchester United. Jadi partai final Piala FA itu betul-betul berarti, betul-betul sangat vital statusnya. Disebutkan di artikel bahwa Paul Scholes sempat membuat ide bagaimana Steve McLaren yang sudah mengetahui Sir Dave Braithwaite lebih dari 10 tahun bisa saja naik sebagai caretaker kalau Sir Jim Ratcliffe memutuskan untuk mengakhiri Erik ten Hag. Oke, langsung saja gua lompat ke situasi di mana memang situasi dengan Erik ten Hag ini juga banyak berubah, terutama setelah John Murtough tidak lagi berada di klub. Bagaimana situasi dengan rekrutmen ini juga banyak dilakukan ya diskusinya. Dan ya John Murtough yang sudah berangkat ataupun meninggalkan perannya sebagai football director setelah tanggal 9 April ini membuat komunikasi antara Erik ten Hag dan juga hierarki baru dari Manchester United, dalam hal ini adalah manajemen Ineos, ini seperti terputus.
Wow, jadi memang pada saat itu sudah sangat terisolasi ya Erik ten Hag ini. Situasinya sangat-sangat tidak positif kalau menurut gua. Oke. Ya, Erik ten Hag ini juga merasa, disebut di artikel ini, bahwa masa depannya ini sangat terancam. Walaupun mereka juga tidak atau belum bisa mendatangkan pengganti, tapi di sisi lain di artikel di sini ya, walaupun Erik ten Hag ini merasa masa depannya terancam, tapi Erik ten Hag tetap komit. Disebutkan di artikel ini, dia tidak melihat semacam kayak peluang-peluang alternatif. Ada interest ataupun juga keberminatan yang kuat dari Ajax dan juga Bayern Munchen untuk membawa Erik ten Hag, terutama di Bayern Munchen, untuk menggantikan Thomas Tuchel. Tapi fokus dari Erik ten Hag ternyata tetap di Old Trafford. Walaupun sekali lagi dia tahu ya, kalau posisi dari Erik ten Hag ini sangat terancam. Terakhir kali Manchester United mencari seorang manajer eksekutif ini dengan operasinya ya, ini melakukan atau menggunakan nama kode Project MUM, Manchester United Manager. Dan proses ini tentu saja berlangsung beberapa bulan di masa interim Ralf Rangnick, yang pada saat itu mempertimbangkan, ini juga menarik informasi, ternyata pada saat itu mempertimbangkan Thomas Tuchel dan juga Mauricio Pochettino. Jadi di media ini kan banyak menyebutkan Mauricio Pochettino dengan Erik ten Hag. Ternyata Thomas Tuchel itu juga dipertimbangkan oleh manajemen, tapi manajemen akhirnya memutuskan Erik ten Hag ya, dan faktor kuncinya pada saat itu adalah bagaimana performa yang bagus di Ajax dan juga bagaimana pengeluaran gaji dan juga transfer yang cenderung sehat menurut gue di Ajax. Dan ini yang membawa Manchester United akhirnya memutuskan untuk mengambil Erik ten Hag ya pada saat itu. Oke, langsung saja gue lompat juga ke situasi siapa saja ini yang didekati oleh manajemen Manchester United. Di artikel ini disebutkan ada dialog dengan perwakilan dari Kieran McKenna, lalu juga ada dengan Pochettino, ya, lalu juga ada dengan Roberto De Zerbi, dan juga Thomas Frank ini dipertimbangkan, betul ya. Dan bahkan di bulan Februari Thomas Frank ini ada makan malam dengan Sir Jim Ratcliffe. Frank Lampard juga melakukan pertemuan, Roy Hodgson juga melakukan pertemuan. Wow, jadi ada banyak nama ya di sana yang ternyata juga dieksplorasi oleh Manchester United. Marco Silva pun juga demikian ya, bertemu secara langsung di hari Kamis. Dan juga Pochettino serta Thomas Tuchel bahkan melakukan pertemuan lanjutan di sana. Lalu juga ada diskusi terkait dengan Ruben Amorim, apakah akan dibawa atau tidak, ataukah ini menjadi pertimbangan ya. Juga Roberto Martinez. Wow, jadi ada ternyata banyak nama yang dipertimbangkan oleh Ineos untuk menggantikan Erik ten Hag. Namun beberapa orang yang juga didengarkan opininya terkait dengan arah mana yang harus diambil, dan tetap dengan Erik ten Hag ini selalu merupakan opsi. Jadi walaupun manajemen Manchester United Ineos ini melakukan pembicaraan dengan banyak calon, namun bagaimana kemungkinan untuk tetap dengan Erik ten Hag ini tidak dihentikan begitu ya. Artinya tidak mereka tetap mempertimbangkan Erik ten Hag, intinya seperti itu sebagai salah satu opsi. Dan setelah kemenangan 2-1 menghadapi Manchester City, ini ada sentimen yang berbalik dari fans terkait dengan Erik ten Hag. Ada perbedaan tentu saja ya setelah mengalahkan tim dari Pep Guardiola ini. Namun sebagian besar 75%, contohnya dari The Athletic ini ingin
Erik ten Hag atau polling dari The Athletic ya, ingin Erik ten Hag tetap bersama dengan Manchester United, dan juga banyak survei-survei lainnya. Dan kalau gue ingatkan juga di Football United pun juga demikian, lebih dari 90% fans Manchester United ingin tetap dengan Erik ten Hag. Dan dengan kemenangan menghadapi Manchester City sekalipun pada saat itu, bagaimana pihak dari Ineos ini tidak ingin terbawa ya dengan euforia kemenangan untuk menentukan siapa manajer ataupun pelatih Manchester United musim depan. Jadi mereka ingin seobjektif mungkin segala pertimbangan yang diambil terkait dengan posisi manajer Manchester United untuk musim depan. Dan ada salah satu hal juga yang dibahas di artikel ini bahwa ini dia ya, bahwa bagaimana situasi strategi dari Erik ten Hag yang dipakai yaitu adalah 4-2-4 yang sudah dicoba dan mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Newcastle dan juga Brighton, dan juga akhirnya dipakai ketika menghadapi Manchester City. Ini dilihat sebagai sesuatu yang positif oleh Ineos. Jadi bagaimana ada fleksibilitas strategi di sana ya terkait dengan kondisi squad, dan ini dilihat menjadi faktor yang juga menentukan, dan juga bagaimana cara misalnya Erik ten Hag ini dengan video ya kan yang dibagikan yang memberikan inspirasi kemenangan kepada skuad Manchester United. Sekali lagi ini juga dilihat sebagai hal yang positif oleh pihak Ineos. Ya, dari artikel ini juga melihat bagaimana misalnya reaksi dari banyak pihak setelah Manchester United menang, termasuk juga Sir Alex Ferguson. Ini dilihat sebagai salah satu hal positif yang dibawa oleh Erik ten Hag ke Manchester United, dan bagaimana juga Erik ten Hag yang sangat rileks, dia tidak terlalu terpengaruh dengan pemberitaan seputar final terkait dengan masa depannya ya. Ini juga dilihat bagaimana ya dia memiliki karakter yang kuat pada saat itu. Dan juga bagaimana misalnya Erik ten Hag yang bisa mengorbitkan Alejandro Garnacho serta Kobbie Mainoo, dan tentu saja memenangkan Carabao dan juga FA Cup di 2 musimnya setelah Manchester United 6 tahun tanpa trofi. Ini dilihat sebagai sisi positif yang besar. Lalu bagaimana dengan nasib pihak-pihak yang diajak bicara oleh Ineos? Disebutkan memang ada ekspektasi gaji yang tidak sesuai dari Roberto De Zerbi misalnya ya, sehingga pembicaraan pun tidak berlanjut. Thomas Tuchel disebutkan di artikel ini membuat impresi yang sangat bagus sebenarnya ya, dan dia juga disebutkan memiliki pengalaman di proses yang hampir sama. Tapi bagaimana situasi tentang finansial di Monaco setelah 2 pekan menghadapi Manchester City setelahnya ya, ini tidak menimbulkan kesepakatan dan Thomas Tuchel lalu berhenti dari prosesnya. Oke, nah itu tadi kurang lebih ya sedikit rangkuman dari artikel The Athletic yang tentu saja sangat panjang, tapi mudah-mudahan intinya sudah gua sampaikan. Sangat menarik sekali lagi ya, bagaimana memang nasib dari Erik ten Hag itu sudah sangat tipis, terutama setelah menghadapi Crystal Palace, tapi bagaimana situasinya ini berubah. Ini sekali lagi mengingatkan gua ya di tahun 90-an dengan nasib yang hampir sama dari seorang Sir Alex Ferguson misalnya, yang pada saat itu juga sangat-sangat tipis nasibnya di Manchester United, tapi akhirnya bisa selamat. Dan tentu saja hal ini sangat normal ya di sepak bola, karena ketika memang ada katakanlah topik ataupun tema judul pergantian, ini kan bukan hanya mengeluarkan, tapi juga harus ada yang menggantikan, ada yang masuk lagi. Ketika proses pengeluaran atau dikeluarkan itu tidak maksimal ya tentu saja terhenti. Tapi ketika proses itu bisa dilakukan, tapi proses mencari gantinya pun ternyata tidak bisa dengan bagus dilakukan, maka ya ini juga akan berhenti begitu ya. Jadi ya kita lihat, mudah-mudahan Erik ten Hag ini bisa memperbaiki ya. Tapi kalau gua sekali lagi dari artikel ini melihat bahwa memang
Ineos sangat serius sebenarnya untuk mengganti Erik ten Hag ya, tapi ada perubahan sekali lagi momentum tersebut yang akhirnya membawa Erik ten Hag tetap bersama dengan Manchester United, termasuk juga bagaimana negosiasi ataupun juga diskusi yang tidak berhasil dengan beberapa calon yang tadi disebutkan. Situasi finansial di Manchester United jelas memegang peranan penting ya terkait dengan keputusan ini. Tapi juga gue melihat bagaimana dari awal Ineos tidak pernah menghapuskan kemungkinan untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag musim depan, di mana ya menurut gua berarti Ineos secara lebar, secara luas mengeksplorasi segala kemungkinan yang bisa terjadi terkait dengan Erik ten Hag. Dan akhirnya menurut gua juga bagaimana penutupannya dari proses ini termasuk bagus menurut gua, bagaimana secara jelas Ineos memutuskan oke, tetap dengan Erik ten Hag. Bahkan mereka berinisiatif terbang ke Ibiza, ke tempat Erik ten Hag liburan, untuk memberitahu secara personal langsung yang Sir Dave Brasswood. Dan bukan hanya itu, bagaimana mereka menunjukkan komitmen support dengan memberikan perpanjangan kontrak bagi Erik ten Hag. Artinya, dengan segala dinamika, dengan segala situasi, dengan segala pertimbangan, mereka tetap dengan Erik ten Hag, dan ini mereka lakukan juga dengan full support. Mudah-mudahan ini bisa membawa sesuatu yang positif. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah terus rezekinya, lancar-lancar terus usaha positifnya. Jangan lupa like, jangan lupa sholat, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.